Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kembali kita bisa bertemu. Anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar tentang relasi dan fungsi mata pelajaran matematika kelas 8 masih bersama Ibu Nunung Nurjana. Pada kesempatan ini nanti anak-anak akan belajar relasi dan fungsi beserta contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana, sudah siap semuanya? Sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini, tujuan yang akan kita pelajari, nanti anak-anak akan mengamati beberapa gambar atau grafik. Dari hasil pengamatan ini, anak-anak harus dapat membedakan pengertian relasi dan fungsi serta dapat menyatakannya dalam 3 cara, yaitu diagram kartesius, himpunan pasangan berurutan, dan diagram panah. Anak-anakku, apa yang kita pelajari itu hasil dari penemuan seorang ilmuwan, ya. Demikian juga dengan relasi dan fungsi. Relasi dan fungsi ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Galileo. Nama ini mungkin anak-anak sering dengar, ya, sudah terkenal. Untuk bisa mengetahui lebih banyak dari penemuan Galileo, anak-anak bisa cari biografi dari Galileo. Mudah-mudahan dengan membaca biografi dari seorang ilmuwan ini bisa menginspirasi anak-anak untuk menjadi motivasi semangat belajar, karena tidak menutup kemungkinan suatu saat anak-anak juga menjadi seorang penemu atau ilmuwan. Amin, ya. Anak-anakku, ini Ibu berikan contoh-contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan anak-anak di kelas ada beberapa teman, kemudian bertanya, atau pada kelompoknya, ya, pada kelompoknya anak bertanya tentang makanan yang disukainya. Nanti akan muncul jenis-jenis makanan yang disukainya. Misalkan ada yang suka bakso, seblak, roti, nasi goreng, ikan bakar. Nah, bisa jadi nanti ada anak yang menyukai 2 jenis makanan atau 3 jenis makanan. Ada anak hanya menyukai 1 jenis makanan, ya. Apakah mungkin ada anak yang tidak menyukai dari makanan-makanan yang disebutkan ini? Bisa jadi, ya, karena mungkin menyukai yang lainnya. Atau ditanyakan olahraga apa yang disukai, nanti bakal muncul jenis olahraganya. Ada yang suka sepak bola, ada yang suka sepak bola dengan basket, ada yang suka voli dengan basket, ada yang suka renang, suka lari, ya. Jadi ketika ditanyakan olahraga yang disukai, bisa jadi satu orang menyukai lebih dari 1 jenis olahraga. Atau mata pelajaran yang disukai, ada yang suka pelajaran bahasa Inggris, PJOK, matematika, IPA, IPS, atau yang lainnya. Ada yang suka 3 mata pelajaran, bahasa Inggris, matematika, IPA. Ada yang suka 2 mata pelajaran, PJOK, IPS. Nah, beragam, ya. Atau ditanyakan tentang musik yang disukai, ada yang suka musik pop, ya, musik dangdut, rock, jazz, atau tradisional. Bahkan mungkin ada anak yang suka lebih dari 1 jenis musik. Ini contoh-contoh relasi tentang kesukaan. Contoh yang lainnya, misalkan anak-anak pergi ke resto. Biasanya di resto itu ada buku menu makanan, ya. Nah, apakah setiap orang yang datang ke resto bisa memilih menu makanan lebih dari 1 macam? Nah, pasti bisa, ya. Silahkan dipilih makanan yang disukainya, mau berapa macam, bebas, ya. Atau apakah orang yang berbeda bisa memilih menu yang sama? Nah, misalkan anak pergi ke resto, satu keluarga, ada 5 orang. Nah, dari ke-5 orang itu ada 2 orang yang memilih menu yang sama. Memungkinkan tidak atau bisa tidak? Pasti bisa, ya. Atau orang yang datang ke resto itu pasti akan ada menu yang dipilih itu sama, ya. Atau
Apakah memungkinkan orang itu hanya memilih satu jenis menu saja? Nah, datang ke resto satu keluarga, tapi yang dipilih hanya satu menu saja. Memungkinkan juga, ya. Itu contoh relasi di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bagaimana menyatakan relasi? Relasi itu bisa dinyatakan dalam bentuk diagram Kartesius. Anak-anak sudah pernah belajar diagram Kartesius pada pertemuan sebelumnya, ya. Ada sumbu mendatar, di sini dinyatakan dengan himpunan A. Ada sumbu tegak, di sini dinyatakan dengan himpunan B. Untuk lebih lengkapnya, himpunan A dinyatakan misalkan nama siswa atau nama anak, himpunan B nama makanan. Hubungannya apa? Misalkan hubungannya makanan yang disukai atau makanan yang dipesan, ya. Ani menyukai bakso dan nasi goreng. Irfan menyukai mie ayam. Arman menyukai nasi goreng dan soto. Ahmad menyukai ikan. Dan Erin menyukai bakso. Itu kalau relasinya makanan yang disukai. Kalau relasinya menu yang dipilih berarti tinggal membacanya saja. Ani memilih menu bakso dan nasi goreng. Irfan memilih menu mie ayam. Arman memilih menu nasi goreng dan soto. Ahmad memilih menu ikan bakar, sementara Erwin memilih menu bakso. Di sini Ani memilih menu lebih dari satu. Kemudian Ani dan Erin memilih menu yang sama, yaitu bakso. Ya. Demikian juga Ani dan Arman memilih menu yang sama, yaitu nasi goreng. Dalam bentuk lainnya yaitu dengan diagram panah. Nah, pada diagram panah cirinya pertama itu ada kurva tertutup. Ini kurva tertutup, ya. Ini kurva tertutup. Kemudian ada nama himpunannya, himpunan A, himpunan nama orang, himpunan B, himpunan nama makanan. Nah, di sini harus ada relasinya, dari A ke B itu harus ada tanda panah. Misalkan relasinya adalah makanan yang disukai, berarti makanan yang disukai atau menu yang dipilih atau menu yang dipilih, ya. Ani memilih menu lebih dari satu, yaitu bakso dan nasi goreng. Atau Ani menyukai makanan lebih dari satu, yaitu bakso dan nasi goreng. Irfan memilih makanan mie ayam atau Irfan menyukai mie ayam. Arman memilih menu nasi goreng dan soto atau Arman menyukai nasi goreng dan soto. Ahmad memilih ikan bakar atau Ahmad menyukai ikan bakar. Erwin memilih bakso atau Erwin menyukai bakso. Ini cara menyatakan relasi dalam diagram panah. Setiap relasinya dinyatakan dengan tanda panah di sini, ya. Jangan lupa tanda panahnya wajib disertakan sebagai bentuk diagram panah. Yang ketiga itu dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan. Ciri himpunan, ini ada kurung kurawal di awal dan di akhir ada kurung kurawal. Kemudian setiap anggotanya dinyatakan dalam bentuk pasangan, ya. Dan pasangannya dalam kurung. Nah, berdasarkan ini Ani menyukai bakso dan nasi goreng. Berarti ditulisnya 2 kali. Ani bakso, ya. Ani, bakso. Ani, nasi goreng. Jadi Ani 2 kali, ya. Ani, bakso. Ani, nasi goreng. Dilanjutkan, Irfan mie ayam, ya. Irfan mie ayam. Aman nasi goreng, nih. Arman nasi goreng dan soto. Berarti 2 kali. Arman nasi goreng, Arman soto. Ahmad ikan bakar, Ahmad, ikan bakar, dan terakhir Erwin bakso. Jadi setiap pasangan ditulis dalam kurung dan setiap anggota semuanya di dalam kurung kurawal. Kemudian bagaimana dengan fungsi? Nah, ini contoh-contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama silsilah keluarga, ya. Dalam silsilah keluarga ini menunjukkan bahwa setiap anak pasti memiliki satu pasang orang tua, ya. Ada ayah dan ada ibu. Ini orang tuanya pasti punya orang tua lagi, kan? Ini ibu, ini punya orang tua, satu pasangan orang tua ini, ya.
Anak ini juga sama, punya orang tua, satu pasang orang tua. Jadi setiap anak pasti memiliki satu pasang orang tua kandung ya. Setiap anak pasti memiliki satu pasang orang tua. Tidak mungkin ada anak yang tidak memiliki orang tua. Itu contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Atau yang lainnya ini, anak-anak sering melihat tempat seperti ini. Ini tempat untuk menyimpan telur ya. Setiap satu lubang ya itu ditempati oleh satu telur. Jadi ini ditempati, setiap cengkokan itu ditempati oleh satu telur. Atau contoh lainnya kursi di kelas. Setiap kursi ditempati oleh satu orang anak. Ya. Atau contoh berikutnya nih, sekarang musim vaksin. Setiap orang yang sudah divaksin akan mendapatkan satu kartu vaksin. Ya. Jadi kartu vaksin ini menunjukkan setiap orang yang sudah divaksin. Kartu vaksin hanya menunjukkan satu orang ya. Setiap orang akan memiliki kartu vaksin masing-masing. Atau yang lebih mudah ini KTP. Di KTP ada NIK, nomor induk kependudukan. Setiap orang hanya memiliki satu nomor induk kependudukan dan setiap orang hanya memiliki satu KTP. Ya. Contoh yang lainnya ini sidik jari. Setiap orang memiliki sidik jari yang berbeda. Jadi ini contoh-contoh fungsi di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana menyatakan fungsi? Sama seperti pada relasi, ada 3 cara menyatakan fungsi. Yang pertama dengan diagram kartesius, yang kedua diagram panah, yang ketiga himpunan pasangan berurutan. Di sini pada diagram kartesius, garis mendatarnya sumbu X menyatakan nama anak ya. Sementara sumbu tegapnya sumbu Y menyatakan ukuran sepatu. Andi memiliki ukuran sepatu 33. Apakah Andi memiliki ukuran dua ukuran sepatu? Nah, tidak ya. Andi memiliki satu ukuran sepatu yaitu 33. Andi juga sama memiliki satu ukuran sepatu yaitu 31. Banu memiliki ukuran sepatu 35, Bintang nomor sepatunya 32, Cantika ukuran sepatunya 30, dan Nisa ukuran sepatunya 31. Di sini setiap anak memiliki satu ukuran nomor sepatu. Tapi Bu, ini Nisa sama Ani nomor sepatunya sama ya? Tidak apa-apa. Tapi kan Nisa hanya satu nomor sepatunya itu 31. Ani juga cuma satu nomor sepatunya itu 31. Jadi setiap anak memiliki satu nomor sepatu. Kemudian dinyatakan dengan diagram panah. Ingat di sini ada 2 himpunan A dan B dinyatakan dengan kurva tertutup. Ya. Kemudian ini relasinya dari A ke B. Hubungannya apa? Itu harus dinyatakan. Kemudian lihat di sini setiap anggota himpunan A atau anggota domain direlasikan terhadap anggota B dan relasinya hanya satu kali ya. 1 hanya punya pasangan A, 2 hanya punya pasangan B, 3 hanya punya pasangan C, dan 4 hanya punya pasangan C. Bu, ini C pasangannya 2. Iya, kalau dilihat dari B ke A, C punya pasangan 2, tapi untuk menyatakan fungsi yang dilihat himpunan asal, himpunan domain. Setiap anggota himpunan domain direlasikan dan relasinya hanya satu kali. 3 hanya direlasikan ke C. 4 hanya direlasikan ke C. Atau yang ini. Himpunan A, semua anggota himpunan A 1, 2, 3, dan 4 semuanya direlasikan dan relasinya hanya satu kali. 1 hanya ke A. 2 hanya ke A, 3 hanya ke B, 4 hanya ke C. Ini sebutnya
fungsi. Itu dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan. Seperti tadi ada kurung kurawal di awal dan di akhir. Kemudian setiap anggota dinyatakan sebagai pasangan. Nah, dari sini ya, dari nomor sepatu Andi memiliki ukuran sepatu 33, Ani 31, Banu 32, Bintang 32, Cantika 32, dan Nisa 31. Ini cara menyatakan fungsi. Jadi ada 3 cara. Relasi dinyatakan, fungsi dinyatakan dalam bentuk diagram kartesius, dinyatakan dalam diagram panah, dan dinyatakan dalam himpunan pasangan berurutan. Kemudian setelah mengetahui contoh-contoh fungsi dan menyatakan fungsi, anak-anak harus bisa membedakan mana fungsi dan bukan fungsi. Nah, di sini Ibu berikan 2 diagram kartesius. Anak-anak bandingkan mana yang fungsi dan mana yang bukan fungsi. Nah, sekarang ini, apakah ini termasuk fungsi atau bukan fungsi? Ya, ini termasuknya bukan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota himpunan domain atau himpunan asal. Di sini Dini, Arif, Alia, dan Rizky direlasikan lebih dari 1 kali dengan anggota himpunan kodomain. Ya. Dini direlasikannya 2 kali ke matematika dan ke IPA. Arif direlasikan 2 kali ke matematika dan ke bahasa Inggris. Alin direlasikan ke 3 mata pelajaran, ya, matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Demikian juga Rizky direlasikan 2 kali, sehingga ini termasuk bukan fungsi karena anggota daerah asal direlasikan lebih dari 1 kali. Berbeda dengan yang ini, di sini setiap anggota asal, yaitu Ali, Siti, dan Amir, dan Rizky, itu direlasikannya hanya 1 kali. Ali direlasikannya hanya ke merah, Siti hanya ke biru, Amir hanya ke hitam, dan Rizky hanya ke merah. Sehingga yang ini termasuk fungsi. Ya. Nah, bagaimana kalau dinyatakannya dalam diagram panah? Di sini ada 4 gambar diagram panah. Mana yang termasuk fungsi dan mana yang termasuk bukan fungsi? Perhatikan gambar pertama. Pada himpunan domain atau himpunan A atau himpunan asal. Apakah semua anggota himpunan asal direlasikan? Iya, direlasikan. Apakah relasi dari setiap anggota himpunan A hanya 1 kali? Iya, hanya 1 kali. A hanya 1 kali direlasikan, ya. Sini anggota himpunan A semuanya hanya direlasikan 1 kali. Berarti ini termasuk fungsi, ya. Gambar ke-1 termasuk fungsi. Sekarang ke gambar kedua. Apakah gambar kedua termasuk fungsi atau bukan fungsi? Iya, gambar kedua bukan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota himpunan A atau domain yang direlasikannya lebih dari 1 kali terhadap anggota B. Ya, di sini 2 kali direlasikan. Bagaimana dengan gambar ketiga? Fungsi atau bukan fungsi? Nah, gambar ketiga juga bukan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota himpunan domain atau himpunan A yang relasinya 2 kali, ya, direlasikan 2 kali terhadap anggota himpunan B. Dan ada anggota himpunan A yang tidak direlasikan. Ya, jadi kalau ada yang tidak direlasikan atau ada yang relasinya lebih dari 1 kali, maka itu bukan fungsi. Bagaimana gambar keempat, fungsi atau bukan fungsi? Gambar keempat bukan fungsi karena memenuhi syarat, ya. Setiap anggota A direlasikan dan relasinya hanya 1 kali. Jadi dari keempat gambar ini, gambar pertama dan gambar keempat termasuk fungsi, sedangkan gambar kedua dan gambar ketiga bukan fungsi. Nah, bagaimana kalau dinyatakannya dalam himpunan pasangan berurutan seperti ini? Nah, di sini sudah dinyatakan ini contoh fungsi, ini contoh bukan fungsi. Kita lihat nomor 1. Ini contoh fungsi. Kenapa? Perhatikan himpunan asal, domain 1, 2, dan 3. Tidak ada yang diulang, ya.
1, 2, 3. Sementara di contoh bukan fungsi, di sini ada yang diulang domainnya, yaitu 2. 2 diulang, 2 direlasikan ke A, juga 2 direlasikan ke B. Jadi di sini A atau 2 direlasikan 2 kali atau lebih dari 1 kali, sehingga ini bukan fungsi. Kita lihat contoh yang lain, misalkan ini yang nomor 4. Ini fungsi karena anggota domainnya tidak ada yang diulang ya. Sementara di sini bukan fungsi. Kenapa? Karena 2 diulang. 2 direlasikan 2 kali. Direlasikan ke A juga direlasikan ke B. Nah, yang ini, yang nomor 7 ya. Ini fungsi karena setiap anggota domain direlasikan relasinya hanya 1 kali. Sementara di sini 3 direlasikan sampai 3 kali ke A, ke B, bahkan ke C. Jadi kalau memperhatikan atau membedakan fungsi dan bukan fungsi dari himpunan pasangan urutan, tinggal lihat anggota himpunan domainnya. Ya. Kalau tidak ada yang diulang berarti fungsi, tapi kalau ada yang diulang anggota domainnya berarti dia bukan fungsi. Bagaimana, bisa dipahami semuanya? Anak-anakku, demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa anak-anak pahami. Tetap semangat untuk belajar dan tetap jaga protokol kesehatan dan tetap bahagia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.